dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Para penonton pesantren Jolali channel di 5 benua, moga-moga Allah anugerahkan kesehatan dan keimanan serta rasa cinta ke dalam relung hati kita semua. Maaf. Dengan rasa cinta itu dan keimanan serta kesehatan kita, ya, menyembah Allah dan meniti hari-hari depan kita dalam kehidupan modern ini. Insya Allah selamat sampai negeri seberang, ya. Sekarang kita berada di kehidupan yang penuh dengan fitnah dan ujian, al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang sementara, dan moga-moga kita selamat sampai kehidupan yang nanti kekal abadi dan tidak mati-mati lagi, dalam kehidupan al-hayatul baqiyah. Tadi sebelum saya tidur siang jam 10:30, ngantuk, dapat informasi, ya, tentang SBY Pak mendukung Prabowo, terus dia kirim Instagram dan juga berita-berita, ya, berita penting rupanya. Saya bilang nanti saya tidur dulu, ngantuk, dan sekarang habis asar, saya mau bikin 3:30 sekarang bisa sholat asar. Jadi dalam berita itu, terus kemudian saya buka Instagramnya tentang ucapan SBY, ya, saya siap for you, for Prabowo maksudnya, saya siap turun gunung. Jadi dia mendukung Partai Demokrat, mendukung Prabowo, dan dalam pertemuan di rumahnya Prabowo itu di Hambalang kalau tidak salah, ya, itu ketua umum partai dan pimpinan partai datang. Ada dari partai Golkar, partai PAN, kemudian Demokrat, ada AHY datang, dan AHY menitipkan dalam pertemuan itu pentingnya perubahan untuk perbaikan, yang baik dilanjutkan, yang tidak baik diperbaiki gitu, ya. Kemudian yang datang ada Partai Prima, Partai Garuda, Partai PSI, Partai PBB, dan partai apalagi itu, Partai Gelora, ya. Macam-macam aliran dan ideologi partainya. Berbeda dengan partai yang mengusung Anies, Partai Nasdem, didukung oleh partai pendukungnya adalah Partai PKS dan partai satu lagi Partai Umat, ya. Nasdem, PKB, Caimin yang menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan. Saya yakin dan saya percaya dalam putaran Pilpres nanti, pertarungan Pilpres 14 Februari 2024, itu cukup satu putaran dan yang menang adalah Anies Baswedan. Jadi nggak ada gunanya juga SBY itu turun gunung, ya. Karena kalau SBY turun gunung, Habib Rizik dia siap berjihad, ya. Dia nggak turun gunung. Insya Allah saya yakin dia berjihad fisabilillah untuk mendukung nilai-nilai perubahan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kejujuran yang diusung oleh Anies Baswedan.
Dan itu lebih genuine dukungannya. Kalau Habib Rizik itu menyeru ya umatnya itu untuk mendukung sebagaimana dulu ijtima ulama itu mendukung Prabowo. Beres tuh. Umat Islam Indonesia masih mendengar, masih percaya pada ucapan-ucapan dari ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang jujur. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Dulu saya terhenti di depan kedutaan besar Amerika hari Jumat itu, dan sholat Jumat bersama 7,5 juta orang menurut hitungan dari Google berkumpul dengan berpusat di Monas dalam 212 tanggal 2 Desember tahun 2016 hari Jumat pagi. Saya tidak jualan bubur ayam. Waktu itu saya mau jualan bubur ayam, tapi saya putuskan saya harus ke Monas menghadiri 212 sholat Jumat Habib Rizik Syihab yang menjadi khotibnya dan pidatonya, khutbahnya yang saya tidak lihat kecuali suaranya. Dalam bahasa kuyup kita sholat Jumat ya, bersama 7,5 juta orang berkumpul untuk membela nilai-nilai kesucian Al-Quran. Dan tampaknya turun gunungnya SBY tampaknya kurang bermakna jika tidak dikaitkan dengan nilai-nilai keilahian. Pilpres hanya untuk mendapatkan denting-denting dolar dan dinar dan mengusung satu tokoh yang bisa mengamankan ya, jaringan bisnis para oligarki, yaitu Prabowo. Berbeda dengan Anies Baswedan, dia mengusung bagaimana memberantas korupsi, ya, bagaimana memberantas di samping korupsi, bagaimana meningkatkan indeks demokrasi kita, dan bagaimana ya maling-maling itu dihentikan, dan hutang yang numpuk itu bagaimana dibayar dengan cara yang betul-betul bisa menyelamatkan kita semua dari jebakan hutang yang kira-kira nanti hutang yang ditinggalkan oleh rejim ini adalah sekitar 500 bunganya 500 triliun satu tahun, dan 500 triliun atau 600 triliun adalah pokoknya. Dan itu satu yang berbahaya sekali. Dan apakah bisa Prabowo menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang diakibatkan oleh manuver dan kerakusan oligarki yang beroperasi sekarang ini, sementara Pak Prabowo adalah bagian dari oligarki itu. Ini persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan persoalan kalah menang, bagaimana persoalan nilai itu bisa dimenangkan dalam pilpres itu. Dan tidak ada gunanya turun gunung ketika Habib Rizik nanti menyerukan ijtima ulama dan mendukung Anies Baswedan, karena kita ingin perubahan yang sejati. Bagaimana keadilan sosial itu tegak untuk seluruh rakyat, sementara keadilan sekarang ini hanya berlaku untuk elit, untuk oligarki, mereka yang menikmati kekayaan-kekayaan kita. Bagaimana nanti keadilan itu merata, itu yang dijanjikan oleh Anies. Sementara Prabowo tidak menjanjikan apa-apa dalam narasi-narasinya. Karena dia adalah part of problem, bagian dari problemnya bangsa ini. Dia adalah satu bagian dari oligarki yang menguasai tanah-tanah itu dan tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak, kecuali hanya slogan yang sloganistik ya. Dan kita lihat tindakan-tindakan politiknya selama menjadi Menteri Pertahanan, atau janji-janjinya yang dulu katanya saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat, ternyata dia timbul bersama Jokowi dan rakyat dibiarkan tenggelam, dan dia tetap di sisi Jokowi dengan muji Jokowi. Apakah bisa kita harapkan perubahan-perubahan jika
Prabowo itu menjadi presiden karena didukung oleh SBY yang turun gunung. Saya kira biarkan takdir Allah berlaku. Kita hanya menerima jika takdir Allah berlaku. Anies menjadi presiden. Kita sebagai manusia hanya menerima takdir Allah yang berlaku itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, faktor Habib Rizik mungkin ada variabel yang dilupakan ya oleh koalisi Indonesia Maju yang di sana berkumpul Partai Gelora, Partai PSI, Partai Prima, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan juga Partai Bulan Bintang. Habib Rizik ketika diisolasi secara politik selama 3 tahun 7 bulan di era rezim Jokowi, SBY tidak memberikan tanggapannya, tidak membela orang yang warganya yang dicekal oleh pemerintahan Jokowi. Prabowo tidak memberikan responnya, apalagi mengusahakan kepulangan Habib Rizik Syihab. Jadi kita tahu kemana orientasi dari SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan bagaimana orientasi Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo. Itu salah satu ukuran bahwa dia tidak memihak kepada kebenaran dan berdiam diri terhadap kezaliman ketika Habib Rizik Syihab dan juga ketika Habib Rizik Syihab diisolasi secara 3 tahun 7 bulan di Mekah dan tidak bisa kembali kecuali dengan usaha sendiri dan tiba dengan usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah, tiba kembali di Indonesia tanggal 10 November 2020. SBY dan Prabowo berdiam diri juga ketika 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibunuh oleh negara, oleh polisi. Jadi sikap ujian-ujian terhadap kejadian-kejadian itu menunjukkan siapa SBY sebenarnya dan siapa Prabowo sebenarnya. Mereka adalah satu tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam ternyata. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.